Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang berbahagia, suatu ketika Imam Al-Ghazali ditanya oleh para murid-muridnya, "Wahai Imam, ya, kami ingin bertanya Imam." "Bertanya apa?" "Kami kalau ibadah, kok awal-awal terasa semangat, terasa khusyuk, terasa fokus, kok sudah agak lama kami langsung gak fokus lagi, wahai Imam. Bagaimana cara ibadah kalian?" "Kami berlindung kepada Allah, wahai Imam. Mau baca Quran, kami baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ketika kami baca Quran, terasa khusyuk sekali, seolah-olah memang syaitannya itu pergi. Tetapi gak lama dari itu kami gak fokus lagi, mulai ngantuk, mulai males, mulai gak menikmati baca Quran dan seterusnya. Seolah-olah syaitan itu kembali lagi kepada kami. Bagaimana keadaan kami ini, wahai Imam?" kata murid-murid Imam Al-Ghazali. Kemudian sang imam menjawab dengan sebuah analogi yang cantik sekali. Kata Imam Al-Ghazali, "Wahai murid-muridku, ya, kalian pernah lihat anjing nggak? Tentu pernah. Kalau kalian ketemu anjing, kemudian kalian ingin usir anjingnya, gimana caranya?" Ada yang menjawab, "Kami lempar, wahai Imam." Ada yang menjawab, "Kami usir pakai mulut." Atau pura-pura jongkok, Imam, biar dia anjingnya lari. Ada yang kami sambit pakai kayu gitu. "Pergi nggak anjingnya?" "Pergi, wahai Imam." "Kembali lagi nggak anjingnya?" Kemungkinan besar nggak kembali. Kenapa? Karena tidak ada makanan kesukaan anjing yang ada pada diri kalian. Tapi bayangkan seandainya ketika kalian mengusir anjing tersebut, di tangan kalian itu ada daging-daging segar, di tangan kalian itu ada jeroan-jeroan segar, di tangan kalian itu adalah tulang belulang segar, yang mana semua itu adalah makanan kesukaan anjing. Ketika kalian usir anjingnya, pergi anjingnya, pergi. Tapi apakah kembali lagi? Kemungkinan besar dia akan kembali. Kenapa? Karena ada makanan kesukaan anjing yang ada pada diri kalian. Begitu pula setan pada diri kita. Di dalam diri kita itu ada makanan kesukaan setan yang kalau kita tidak sadar, kita menjaganya, kita menghidupinya. Ada makanan kesukaan setan yang ada pada diri kita, yang kalau kita berlindung kepada Allah, setan itu akan kembali, tapi setan itu akan pergi, tapi tidak lama dia akan kembali lagi. Kenapa? Ada makanan kesukaan setan yang ada pada diri kita. Maka para murid Imam Al-Ghazali tadi bertanya, "Lantas apa makanan kesukaan setan itu, wahai Imam?" Maka Imam Al-Ghazali menjawab, ada 3 makanan kesukaan setan. 3 makanan kesukaan setan ini agar kita mudah mengingatnya, kita kasih inisial DRS ya, biar mudah menghafalnya. 3 makanan kesukaan setan yaitu DRS. Yang pertama itu D. Apa teman-teman kira-kira? Betul, D yang pertama adalah dengki. Kata para ulama, dengki adalah dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Maka dengki ini adalah penyakit kronis yang sangat luar biasa. Dia dosa pertama terjadi di langit dan dosa pertama terjadi di bumi. Di langit siapa nama aktor pertamanya? Nama aktor pertamanya adalah Azazil. Azazil adalah makhluk dari golongan jin. Dulu makhluk itu tinggalnya cuma 2 saja. Jin tinggalnya di bumi, malaikat tinggalnya di langit. Tapi di antara ribuan jin, ada satu jin yang sangat patuh sekali kepada Allah, sangat tunduk kepada Allah. Nah, siapa jin itu? Itulah Azazil. Saking patuhnya kepada Allah, Allah angkat dia bergabung menjadi makhluk langitan. Jadi seharusnya tinggal jin itu di bumi,
tapi Azazil ini tinggalnya di langit bergabung dengan para malaikat. Akan tetapi ketika Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, Azazil dia tidak terima. Dia dengki kepada Adam. Itulah terjadi tragedi dosa pertama di langit. Aktornya namanya Azazil. Azazil ini kemudian dilaknat dan mendapatkan gelar iblis dari kata ablasa, orang yang terputus dari rahmat Allah. Kemudian aktor pertama di bumi siapa namanya? Yaitu Qabil. Ada anak Nabi Adam alaihissalam. Syariat pernikahannya harus ditukar. Habil lahirnya barengan dengan Iklimah. Qabil barengannya dengan Labuda. Mohon maaf. Habil bersama Labuda dan Qabil bersama Iklimah. Nah, tetapi karena diceng, Habil harus dinikahkan dengan Iklimah dan Qabil harus dinikahkan dengan Labuda. Qabil nggak terima, dengki dia kepada adiknya. Teman-teman yang berbahagia, maka hal pertama yang harus kita hati-hati adalah dengki. Dengki itu adalah nggak senang dengan orang lain yang mendapatkan nikmat. Kita ingin mereka hilang nikmatnya meskipun kita tidak dapat. Itulah dengki. Berbeda dengan ghibthah. Kalau ghibthah itu saudara kita dapat nikmat, kita pengen dapat nikmat yang sama tanpa mengurangi nikmat saudara kita. Kita itu namanya ghibthah. Kalau kita ghibthah boleh, tetapi hasad, iyyakumul hasada, hati-hati dengan hasad, hati-hati dengan dengki, karena dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api melahap daun-daun atau ranting-ranting pohon yang kering. Yang kedua, makanan kesukaan setan adalah R. Apa itu teman-teman? R itu adalah rakus. Betul sekali. Manusia ini sampai kapanpun dia akan terus pengen terus. Dikasih satu mau dua, dikasih dua mau empat, dan seterusnya. Sampai kapan dia akan berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Sampai tanah kuburan menyumpal mulut kita. Maka hati-hati dengan rasa rakus. Kalau kita tidak bisa merasa cukup dengan apa yang ada, kita akan bisa melahap semuanya. Jangankan sapi yang besar itu, walaupun mulut kita kecil, itu sapi yang besar itu bisa dimakan. Bukan hanya sapi, itu aspal bisa dimakan oleh manusia kalau dia sudah rakus. Tambang itu bisa dimakan oleh manusia kalau dia sedang rakus. Yang ketiga, DRS. Yang ketiga adalah sombong. Betul sekali. Apa itu sombong, teman-teman? Sombong adalah batolul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi indikasinya dua saja. Kalau kita ada ajakan kebenaran terus kita tolak, kita sedang sombong. Kalau ada perasaan kita lebih tinggi dari yang lain, kita sedang sombong. Batolul haq wa ghamtun nas. Tiba-tiba ada orang profesor, doktor dinasihati oleh anak SMA. Kalau tidak terima, padahal itu kebenaran, kebaikan, dan disampaikan dengan cara yang santun, maka dia sedang sombong. Hati-hati dengan sombong. Biasanya orang sombong itu karena hijaz. Karena apa? Karena hijaz. Apa itu hijaz? Pertama H. H itu harta. Ya, biasanya orang sombong itu karena merasa hartanya lebih banyak. Yang kedua I. Apa tuh I? Ilmu. Biasanya orang merasa sombong ketika dia merasa ilmunya lebih banyak daripada yang lain. Kemudian J, jabatan. Orang akan sombong, mudah sombong ketika kapan? Ketika dia merasa lebih tinggi dari yang lain jabatan. Kemudian yang terakhir itu lebih parah, yaitu AS. Apa itu? Amal soleh. Ada orang sombong gara-gara amal soleh, maka ini jauh luar biasa, lebih parah. Ya, maka yang masalah itu bukan banyak hartanya, banyak ilmunya, tinggi jabatannya, banyak amal soleh, bukan, tapi merasa lebih dari yang lain, itu yang berbahaya. Maka teman-teman sekalian, semoga kita dilindungi dari 3 makanan kesukaan setan ini, yaitu DRS, dengki, rakus, dan sombong. Kalau teman-teman pernah bertanya, ya Allah, kenapa sih sholat aku nggak pernah khusyuk? Mungkin kita masih nyimpan satu di antara 3 ini. Kalau kita bertanya, kenapa ya Allah, kok baca Quran saya kok nggak pernah nikmat ya? Bisa jadi
kita masih menyimpan 3 makanan kesukaan setan ini yang ada pada diri kita. Untuk itu, usikum wa iyaya bitaqwallah, semoga kita terbebaskan, terlindungi dari 3 makanan kesukaan setan ini yang ada pada diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.